Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat melakukan aktivitas perkuliahan secara daring pada saat yang berbahagia ini. Kemudian bersalawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, kita akan mengulas kembali mata kuliah kita, strategi pembelajaran Quran dan hadis. Kali ini kita masuk kepada tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa kita belajar strategi Al-Quran dan hadis? Tentu ada tujuan-tujuannya dan dia akan kita bahas pada pertemuan ini. Sangat banyak sekali tujuan strategi pembelajaran dalam Al-Quran dan hadis, tapi yang kita bahas pada saat ini yang penting-penting saja. Minimal ada 6 tujuan kenapa kita belajar strategi Quran dan hadis. Yang pertama adalah upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa itu terampil dalam melaksanakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan pendidikan. Jadi tujuannya agar siswa yang kita ajar itu sejak dini mereka sudah terampil melaksanakan atau mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai itu? Tentu dengan strategi yang kita pakai. Strategi yang kita pakai untuk mengajarkan tadi sehingga membuat mereka paham, dan lebih dari itu mereka akan terampil melaksanakan dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka tidak bosan-bosan saya sampaikan, jadilah betul-betul guru yang bisa mempersiapkan siswa kita untuk menjadi generasi Qurani dan generasi yang bisa memahami hadis. Tentu itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis agar siswa itu dapat membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam Islam kita hanya dibedakan daripada sisi ketakwaan, sedangkan harta, fisik, derajat, pengetahuan itu sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membedakan kita lebih mulia daripada yang lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua adalah orang yang paham dengan Al-Quran dan hadis, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk membina murid itu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, baik dia dalam kehidupan pribadi, di keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya dengan mempelajari strategi pembelajaran Quran dan hadis bisa kita memahamkan siswa, sehingga akan timbullah dari siswa kita itu insan-insan yang berhati nurani, kemudian insan-insan yang berakhlakul karimah, insan-insan yang berbudi luhur. Dia baik secara pribadi, baik dia dalam berkeluarga,
baik bisa diandalkan di masyarakat, baik dia bisa diandalkan dalam berbangsa, dan juga bisa diandalkan di dalam negara kita, sehingga dengan ini timbullah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan daripada belajar strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis agar seorang guru itu bisa menumbuhkan cinta kepada siswa tadi, agar siswa tadi cinta kepada pedoman agamanya. Kenapa orang tak cinta dengan Al-Quran? Karena dia tidak tahu bagaimana kehebatan Al-Quran itu dari sisi bahasanya, dari sisi kisahnya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak belajar. Karena orang tidak ada yang mengajarkan tentang kehebatan Al-Quran. Kalau kita tahu kehebatan seseorang, maka kita lebih kagum kepadanya. Tapi kalau kita tidak mengetahui kehebatan seseorang, kita pun hanya biasa-biasa saja. Begitulah dengan Al-Quran. Semakin orang tahu kehebatan Al-Quran, maka semakin orang lebih kagum, lebih takjub kepada Al-Quran. Hari ini yang terjadi kan orang tidak tahu menau dengan kehebatan Al-Quran. Nah, disinilah posisi kita sebagai guru yang mengajar Al-Quran dan hadis nanti bisa memberikan kepada mereka pencerahan agar umat ini, agar siswa-siswa ini lebih cinta kepada Al-Quran, karena sudah kita mengulas daripada kehebatan mukjizat yang ada dalam Al-Quran tadi atau hadis tadi ya. Yang kelima, tujuan daripada strategi mata kuliah kita. Kenapa kita mata kuliah ada strategi ini? Untuk memberikan pengertian, pemahaman. Ini yang paling penting ya, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis melalui keteladanan dan pembiasaan. Jadi sebenarnya banyak orang yang berilmu, banyak dia tahu bahwa sholat itu wajib, dia tahu bahwa Al-Quran itu melarang perbuatan judi, hadis banyak melarang perbuatan judi dan zina. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Kenapa dia masih melakukan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis? Sebab tidak ada sifat keteladanan. Dia masih bergaul di lingkungan orang-orang yang bergelut di situ. Kemudian tidak ada penghayatan ya. Penghayatan ini yang penting. Jadi dia hanya tahu saja, tapi tidak dihayatinya. Jadi peran kita sebagai guru Al-Quran dan hadis, sosok yang memberi penghayatan kepada siswa kita, tak hanya sebatas mengajar, tapi bisa memberikan penghayatan. Dia tahu, dihayatinya, tapi betul-betul dihayatinya, sehingga berubahlah karakternya, paham dia dengan larangan sehingga ditinggalkannya, tahu dia dengan suruhan makanya perintah itu dilaksanakannya. Inilah pentingnya penghayatan tadi. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran ini, maka anak-anak itu kita bimbing, kita bina terus secara kontinu, kita berikan tauladan, kita contohkan agar mereka terbiasa dengan berpedoman pada kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Maka inilah yang penting. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran dan hadis, atau dengan kata lain, tercapainya perubahan perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan
atau deskripsi yang spesifik dan diwujudkan dalam bentuk perilaku atau penampilan sebagai gambaran hasil belajar. Maka sebenarnya tujuan daripada yang 6 ini tidak lain tidak bukan kalau diperas lagi agar siswa kita itu mampu memahami, mampu menjelaskan dan mampu mengamalkan. Yang pada intinya adalah pengamalan. Karena banyak hari ini orang yang tahu tapi dia tidak bisa mengamalkan, atau justru tidak mau mengamalkan. Dia tahu, dia bisa menjelaskan kepada orang lain, tapi dia tidak mau mengamalkan karena belum menyatu ke dalam sukmanya, belum dihayatinya dengan hati nurani yang paling dalam. Maka inilah perkuliahan kita pada saat yang mulia ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.